Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Vivit Kavi dan saya Vena Anissa dari V&V Communication. Teman-teman nih, terima kasih sudah bergabung di ruangan virtual di #sharing solusi ini. Ini kita saatnya untuk mengumpulkan donasinya dan juga membagikan solusinya. Topik kita untuk hari ini, pendidikan dan keluarga. Nah, kalau ada topik, pasti ada bintang tamunya yang spesial. Siapakah itu, Fen? Kita akan ngobrol dengan bintang tamu spesial kita pada pagi hari ini. Dia adalah seorang pendidik Indonesia, juga pendiri dari keluarga kita, organisasi keluarga kita, dan juga komunitas semua murid, semua guru. Kita langsung aja panggilkan. Ini adalah Ibu Najila Shihab. Kita panggil di sini adalah Ibu Ella. Halo semua. Bu Ella, terima kasih. Pertama-tama Bu Ella, terima kasih banget ya sudah mau meluangkan waktu pada pagi hari ini. Dan Bu Ella ditemani oleh siapa, Vivi? Oke, ditemani ini sebenarnya sahabat saya dari SMA. Kita dulu sama-sama remaja, tapi sekarang kita sudah dibilang sama-sama ibu-ibu karena mempunyai putra dan putri remaja. Kalau saya 2 putri remaja. Kalau yang satu ini, Bu yang satu ini punya 2 putri, yang satu remaja, satu lagi yang kecil baru lahir Bambang. Dan ini adalah ibunya Bambang, Meisha Siregar. Hai, Kak. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kita sudah berkumpul berempat. Kita berempat ini adalah semua adalah ibu-ibu. Kita ini saya pertama kali ketika Meisha, ini bentuk Meisha juga nih, ketika saya pertama kali itu message Ibu Ella, saya bilang, Bu Ella, saya tuh mau nanya, apakah yang curhat itu hanya saya aja atau semua ibu-ibu di Indonesia? Itu banyak curhatnya. Gimana kalau Meisha, apa curhatannya, langsung kita kasih ke Bu Ella? Iya, kalau curhat-curhat tumpah muntahnya tuh udah di jauh-jauh hari. Waktu dari zaman minggu pertama itu sebenarnya lagi muntah-muntahnya. Karena kita masih nggak siap, kita shock, kita kaget, kita kelabakan gitu kan. Tapi ini kan udah masuk ke minggu keempat, anak-anak belajar di rumah. Jadi curhat-curhatnya tuh sekarang udah mulai bisa terkontrol pelan-pelan, udah mulai bisa adaptasi pelan-pelan. Walaupun sebenarnya belum tuntas selama 100%. Kalau dari segi saya sih lebih untuk bagaimana si remaja ini dia occupied dan tidak melulu sosmed atau tidak melulu di depan layar. Itu curhatan mungkin dari saya. Nah, kalau yang Bu Ella dengar sendiri, selain yang tadi dari Meisha, apa aja Ibu tuh? Buat curhatan yang seperti ini, saya selalu bilang bahwa nggak mungkin mengasumsikan sekolah itu bisa berjalan 100% di rumah. Ya, strukturnya aja udah beda, jadwalnya sudah berbeda, dan guru bagaimanapun itu yang nggak bisa 100% digantikan oleh orang tua, karena itu profesi yang butuh persiapan, keterampilan pedagogis, dan sebagainya. Nah, jadi untuk kita semua ini yang mengalami rutinitas yang berubah, solusi yang paling efektif adalah memang membuat rutinitas baru yang kemudian disepakati, baik dengan guru ataupun kalau punya atasan di kantor. Kenapa? Karena kalau dalam situasi belajar di sekolah itu kita asumsinya semua orang rutinitasnya sama, masuk jam 7:30 misalnya, pulang jam 3:30. Semua anak diasumsikan hadir secara fisik di tempat yang sama. Tapi kalau situasi di rumah masing-masing bisa sangat berbeda. Yang anaknya 1 dengan yang anaknya 3 pun itu beda banget. Nah, jadi rutinitas baru ini harus disepakati. Nah, curhatan lain tadi persis itu biasanya berkaitan dengan teknologi. Jadi yang biasanya mungkin anaknya dilarang untuk di gadget, sekarang mau nggak mau jadinya kesannya berjam-jam sehari adanya di gadget gitu ya. Nah, teknologi memang pasti jadi bagian yang penting dan salah satu yang kita perlu adopsi belajar di rumah ini, tapi jangan sampai teknologi kemudian menguasai hidup kita
24 jam sehari, kesepakatan-kesepakatan dan juga pilihan aktivitas lain yang menyenangkan di dalam keluarga selain dengan teknologi, ya main bersama, nonton sesuatu, baca buku di saat yang sama dan sebagainya. Itu jadi solusi-solusi yang mudah-mudahan bisa jadi dipraktekkan terus, jadi nggak 24 jam bersama gadget, tapi 24 jam bersama keluarga dalam berbagai aktivitas. Ini adalah sesuatu masa di mana kita harus syukuri, karena tadi seperti kata Bu Ella, ini adalah masa di mana kita bersama-sama keluarga. Prakteknya bagaimana? Apa problem atau strugglingnya, perjuangannya dalam menerapkan rutinitas yang baru ini di rumah, Mesya? Ya, strugglingnya sih sebenarnya nggak di semua anak, karena anakku tuh tiga-tiganya tuh fasenya jauh. Yang pertama umurnya udah 15 tahun, udah cukup mandiri lah. Aku udah percayalah ya untuk sama yang gede. Nah yang kedua ini nih yang struggling, karena dia masih kelas 4 SD, dan secara karakter juga anakku yang kedua ini cukup bisa dibilang banyak banget akalnya. Jadi misalnya dia lagi belajar di sekolah, lagi virtual learning, tiba-tiba dia bisa bikin foto sendiri yang freeze, terus diketik sama dia unstable connection. Jadi gurunya itu ngajar, taunya Luisa tuh hadir. Ternyata dia tuh kabur makan karena dia nggak sempat sarapan. Jadi dia tuh akalnya banyak sekali. Bahkan kalau ditanya, Luisa senengan mana? Sekolah di rumah atau sekolah di sekolah beneran? Dia bilang, this is the best school ever, Bunda. Aku bisa nggak mandi, aku bisa sambil makan, aku bisa nggak mandi, pokoknya beda banget karakternya sama yang pertama. Kalau pertama tuh dia sangat tersiksa karena dia bilang, jadi kacau gitu loh, mau nanya susah sama gurunya, terus nggak ketemu sama teman-teman. Ini dua sampel anak yang beda dua-duanya. Jadi kalau ditanya strugglingnya apa, lebih struggling ke anak yang kedua, karena menumbuhkan kesadaran bahwa Louis, it's not holiday nak, ini beneran sekolah, Bunda bayar sekolah Louis full, jadi Louis harus belajar bener-bener. Ayo dong, tugasnya mana? Jadi kalang kabut di masalah time management, karena Luisa tuh masih belum mandiri, harus terus didampingin. Dan strugglingnya lagi adalah ketika ketiga anak ini ngumpul, yang satu lagi belajar juga virtual learning, yang kedua juga lagi virtual learning, yang ketiga ngerecokin. Anakku umur 3,5 tahun kan datang, Bunda, aku mau pinjam laptop, aku mau nonton. Nah, udah deh. Ada nggak sih proses ideal bagi orang tua untuk terlibat dalam pendidikan anak di rumah? From distant learning itu apa proses yang idealnya menurut Ibu Ella? Prinsip pertamanya adalah ingat dulu tujuannya belajar tuh sebetulnya apa. Karena mau di sekolah, mau dari rumah, itu kita sebetulnya kan inginnya pendidikan anak tuh betul-betul membantu dia untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang betul-betul dibutuhkan. Nah, apa sih kita ingin anak kita mandiri dalam proses belajarnya, kayak yang Mesya bilang tadi. Sekarang kenyataannya ada yang udah, ada yang belum gitu kan. Kita ingin anak-anak kita punya kemampuan komunikasi. Ada yang bisa mengkomunikasikan perasaannya dengan baik, mengkomunikasikan hambatan dalam pengerjaan tugas dan sebagainya. Itu ada yang saat ini belum. Kita ingin anak-anak kita reflektif, tahu apa yang dia butuhkan, apa yang jadi tantangannya. Kita ingin anak-anak kita itu bisa punya kepedulian dan melakukan aksi berkontribusi pada lingkungannya. Nah, jadi tujuan-tujuan itu yang pertama harus diingat oleh orang tua. Jadi lupakan bahwa ini tujuannya kemudian ketuntasan kurikulum dalam bentuk checklist atau mencapai nilai atau angka tertentu, karena hal-hal yang sifatnya formal itu memang tidak bisa terjadi dalam konteks rumah. Berbeda kalau misalnya kita bicara proses pendidikan di lembaga. Nah, kalau kita udah ingat lagi tujuannya apa, maka akan jadi lebih mudah juga untuk kemudian kita lihat mana sih tugas-tugas yang paling penting untuk anak kita dan bagaimana kita membantu dia untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Misalnya, kalau buat kita kemampuan komunikasi anak itu penting, maka pada saat dia punya masalah dengan gurunya, butuh instruksi yang berbeda, butuh penjelasan tambahan dan sebagainya, yang harus dilakukan orang tua, bukan mengambil alih atau mengerjakan tugasnya yang penting selesai gitu ya, atau orang tua yang
komunikasi dengan gurunya, tapi tugas kita sebagai fasilitator adalah mendampingi anak untuk kemudian minta sesi khusus sama gurunya dan cerita, oh kalau buat dia jadwal yang ditetapkan untuk berkumpul di jam tertentu itu mungkin terlalu pagi, dia butuh agak lebih siang, atau due date ini tidak mungkin dilakukan karena kemudian ada tugas lain yang harus diselesaikan duluan atau kondisi rumah yang nggak memungkinkan dia untuk pakai gawai di jam tertentu dan sebagainya. Nah, jadi orang tua nggak bisa cuma berpikir bahwa ikutin instruksi dari sekolah dan ini adalah tujuannya penyelesaian tugas semata. Nah, yang kedua tadi sebetulnya Mesha ngasih ilustrasi yang sangat penting bahwa kesempatan anak belajar di rumah ini adalah kesempatan orang tua untuk mengenali lagi sebetulnya karakteristik belajar anak tuh seperti apa sih. Ada anak-anak yang rentang konsentrasinya itu lebih baik. Jadi dia nggak mudah terdistraksi pada saat dia ada duduk di meja makan dengan gawainya dan sebagainya, itu dia bisa tuh 30 menit ngikutin instruksi, ngerjain tugas. Ada anak yang tiap 5 menit butuh break gitu kan, atau ya sambil selonjor sebagainya, sampai kita nih, kamu nih belajar apa lagi merangkak-rangkak dan nah itu karakteristik anak yang bukan salah anaknya, temperamen bawaannya seperti itu. Ada anak udah sekali beradaptasi pada rutinitas baru, ibaratnya kita kasih jadwal dia langsung ngikutin gitu ya. Ada anak yang memang susah untuk kemudian dapat jadwal yang rigid. Dia yang kayak ya udah deh nanti aja persepsi terhadap waktunya, dan again bukan salahnya anaknya ya, bukan yang kayak aduh sial banget aku anak pertamaku oke, anak kedua ternyata lebih susah, enggak. Jadi masing-masing anak punya karakter berbeda, temperamen bawaan yang berbeda, dan tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan dukungan yang tepat. Wow, itu Bu Ella ya, tadi ketika Bu Ella bilang bahwa semua anak itu berbeda, ada anak yang loncat-loncat. Bu Ella, kalau saya lagi kerja di sini, itu di sofa di belakang itu anak saya kepalanya di bawah, kakinya di atas, itu sambil kerjain PR. Jadi saya bilang, kamu seperti Spider-Man ya nak ya, gitu. Terus dia bilang, aku sedang belajar mami, gitu katanya. Tapi memang itu tiba-tiba penjelasan Bu Ella itu ya, itu kena sekali ya ke hati ya, karena kita ternyata menyadari betapa kebersamaan dengan anak itu membuat kita betul-betul melihat apa yang tidak kita bisa lihat sebelumnya. Ketika kita mengirimkan anak ke sekolah, kita taunya anak kita pintar ya, gitu ya, insya Allah gitu ya. Tapi ketika di sini kita melihat bahwa, oh nak, kamu tuh begitu ya belajarnya ya. Ada apresiasi terhadap guru yang selama ini memang begitu luar biasa mengajar anak kami gitu ya. Dan juga ada apresiasi tertentu bahwa ternyata tadi Bu Ella bilang kita juga bisa langsung terlibat, berbicara kepada gurunya bahwa anak saya begini, sehingga ada proses adjustment yang terjadi dalam pendidikan di rumah ini ya. Nah, kemudian ada faktor ketiganya juga nih, ke Mesha juga. Ketika tadi Bu Ella bilang bahwa ternyata kita melihat anak kita secara lebih dekat. Anak kita dengan karakter yang berbeda-beda, mempunyai treatment yang berbeda-beda. Nah, kata-kata menyikapi anak-anak, apalagi kalau anak lebih dari satu ya, berbeda itu dengan menyeimbangkan tugas kita sebagai ibu rumah tangga, karena kebetulan kalau saya adalah mempunyai pekerjaan juga gitu ya, maksudnya ada kantor juga, bekerja di rumah juga. Mesha juga ibu rumah tangga 24 jam, kemudian punya usaha kuliner juga. Mesha bagaimana tuh membagi waktunya? Bagi waktu yang pasti sih untuk pagi-pagi selama hari Senin sampai hari Jumat itu memang memastikan dulu pagi-pagi itu Luisa nih anakku yang kedua itu bisa terhandle dulu. Artinya aku standby di sebelahnya dia. Seumpamanya Luisa memang bun nih koneksinya jelek bun gimana sih aku nggak bisa login nih, tuh aku standby di situ sambil aku bisa ngerjain hal-hal lain di luar daripada ngedampingin dia. Kebetulan Luisa tuh dipangkas jam sekolahnya sampai jam 11.30, biasanya sampai jam 2.30. Nah, tetap aja bukan berarti setelah 11.30 itu bebas, karena kalau dilepas begitu aja, anakku yang kedua ini cenderung untuk mau melakukan sesuatu di luar dari tanggung jawabnya. Jadi prioritasnya tuh
belum bisa dipilih yang paling penting. Jadi tetap tuh seharian aku tetap jagain jadwalnya, apa yang udah disepakatin bisa dijalanin sesuai dengan tracknya. Itu teorinya. Tapi begitu prakteknya banyak yang meleset-meleset dan banyak yang di break sama anakku yang kedua ini. Anakku yang pertama sih udah cukup tertib lah. Nah, selebihnya untungnya pekerjaan aku semuanya udah autopilot. Anakku yang ketiga juga untungnya yang paling sulit paling minta mandiin, minta makan sama bunda gitu. Semuanya sih so far sampai 1 bulan di rumah. Masa-masa sulit minggu pertama dan kedua tuh lambat laun masih bisa dievaluasi apa yang harus dilakukan untuk next-nya. Semuanya sama-sama belajar, papanya juga masih beradaptasi, semua seisi rumah kita masih proses beradaptasi terus supaya semuanya tuh bisa jalan sesuai dengan nggak ada emosi-emosi yang meledak-meledak dan meletus-meletus lah gitu. Ini adalah tahap belajar buat semua. Nah, langsung aja nih Bu, ini udah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya pengen tahu, Bu Ella, this morning, can you give us a specific life hacks, tips apa yang bisa menjadi bekal bagi orang tua di dalam masa pendidikan online yang semakin hari itu semakin intens keterlibatan kami gitu sebagai orang tua. Apa yang bisa Ibu share bersama kami pada pagi hari ini, Bu? Yang paling penting sebetulnya manajemen emosi dan manajemen energi. Perubahan rutinitas untuk bisa sukses jadi fasilitator anak itu make or break-nya tergantung how well can you manage your emotion and your energy. Nah, itu yang pertama buat orang tua, penuhi kebutuhan diri. Jangan merasa bersalah untuk ngambil waktu buat olahraga, pastiin makan sehat, cukup istirahat, dan sebagainya buat para ibu maupun para ayah yang di rumah. If you are not ready untuk deal dengan emosinya anak, dengan tantangannya dia, dengan tugas-tugas sekolahnya, maka semuanya tuh akan bubar jalan. Mau udah bikin jadwal seperti apapun ataupun niat komunikasi seefektif apapun. Yang kedua, yang berkaitan dengan manajemen energi. Lihat pola manajemen energi kita, kapan kita punya burst of energy, kapan kita sebetulnya siap untuk komunikasi dengan anak dan mendampingi proses belajarnya, dan coba cocokkan dengan pola energi dan biological clock anak juga. Atur jadwal belajarnya berdasarkan itu. Seringkali nggak bisa semuanya tiga-tiganya, atau kalau anaknya lebih dari 3 terjadi pada saat yang bersamaan, tapi lihat kapan anak butuh kita. Jadi ditetapkan tuh, yang pasti yang anak perlukan adalah dia harus paham instruksinya dalam proses belajar di rumah. Banyak sekali anak yang kemudian gagal menyelesaikan tugas itu karena dia nggak paham instruksi. Nah, ini buat guru-guru juga masih ada proses belajar untuk kemudian menyampaikan instruksi jarak jauh dengan menyampaikan instruksi langsung yang dia bisa lihat anaknya nggak paham apa enggak, itu kan juga butuh skill yang berbeda. Nah, fungsi utama orang tua adalah memastikan paling tidak di awal proses belajar, di kick off-nya itu anak paham instruksinya. Karena kalau enggak, kemudian dia jadi nggak termotivasi, males-malesan, nggak selesai, ditunda aja karena itu. Nah, berkaitan dengan jadwal tadi dan manajemen energi, sepakati kapan perlu review. Ada anak yang perlu reviewnya itu nggak lama sesudah mulai. Jadi 15 menit pertama, kedua, dan ketiga, habis itu dia bisa jalan sendiri. Ada anak yang sebel atau merasa terganggu kalau diminta review terus-terusan dan maunya nunjukin ke kita sebelum dia submit tugasnya di akhir aja. Nah, kesepakatan-kesepakatan seperti itu akan sangat membantu, membuat kita kemudian juga nggak tadi 24 jam kayaknya nggak berhenti-berhenti menjalankan tugas membantu anak belajar di rumah ini. Nah, yang terakhir yang juga sangat penting, ditulis. Saya tahu banyak sekali yang underestimate fungsinya visual reminder ini. Jadwal ditulis, due date tugas ditulis, sehingga semua bisa lihat dan kemudian saling mengingatkan. Sering sekali ibu-ibu tuh yang ketiban bagian chief reminder of the house gitu ya, buat semuanya, buat suami, buat anak dari nomor 1 sampai yang bungsu dan sebagainya. Tapi kalau dibuat tertulis, di-share dengan semuanya, pada akhirnya tugas kita juga pelan-pelan agak berkurang kok. Ya nggak 24 jam lah, 20 jam atau 10 jam.
Nah, kalau Meisya ada nggak dari 1 bulan ini mengalami kehidupan di rumah bersama anak-anak, ada cara-cara tertentu yang berupa life hacks atau solusi praktis, wah yang ini tuh berhasil banget nih dengan caranya Meisya dan juga dengan 3 anak di rumah? Ya, apa ya, mungkin contoh salah satunya adalah ketika aku sudah makin mengenali karakter anak-anakku, cara belajarnya, mood-nya drop ketika dalam situasi seperti apa, kemudian kenapa tiba-tiba ngomongnya ngegas, itu setiap hari itu ada proses pembelajaran, makin tahu nih kapan aku bisa komunikasi sama anak. Nah, lama-lama kan akhirnya bisa cari celah di mana aku bisa menaklukkan dalam tanda kutip anakku, terutama aku mau share anakku yang kedua. Luisa ini kan cukup sulit untuk berkompromi. Dia anak yang risk taker. Ketika kita udah bikin kesepakatan dan ada konsekuensi, dia berani mengambil resiko untuk nggak apa-apa deh Bun, aku nggak main gadget seharian, that's okay. Ya dia terima konsekuensi itu. Jadi aku cari cara lain untuk memotivasi Luisa anakku yang kedua ini untuk bisa mengerjakan sesuatu yang memang dia mau melakukannya, willing to, bukan karena dia tidak mau menjalankan konsekuensinya. Jadi akhirnya aku berpikir keras, oke, kalau gitu berarti kalau dia nggak takut dengan konsekuensi, aku harus kasih rewards. Ternyata dia lebih tergiur dengan dikasih rewards. Misalnya, Louis, oke, kalau hari ini kamu bikin daily journalnya 2 selesai, terus tugasnya kamu bisa selesaiin setengahnya aja 50%. Louis pengen bikin mozzarella stick kan. Kemarin Bunda udah bilang, belanja tuh cukup 3 hari sekali, Bunda nggak mau setiap hari belanja. Kalau Louis bisa kerjain apa yang Bunda minta hari ini, Louis boleh pilih 2, mozzarella stick sama misal boleh makan mie instan. Oke, really Bun? Really? Oke, I will do it. Dia bilang gitu. Jadi ternyata untuk some case ada beberapa anak tuh yang nggak works dengan pakai cara konsekuensi kalau dia anaknya risk taker. Oke, mungkin kita langsung aja ini ya ke banyak banget ini pertanyaannya buat Ibu Ella dan juga buat Meisya. Gak berasa ini kita ngobrol-ngobrol udah hampir 1 jam. Jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman sudah bergabung. Ada pertanyaan nih Ibu, ini seorang ibu, Ibu Ria, dia jadi baru tahu nih gaya belajar anaknya. Jadi ternyata ini yang menyebabkan dulu gurunya itu bilang, ini anak ibu senang ngobrol. Tapi ternyata setelah sehari-hari Ibu Ria ini bersama anaknya, dia mempelajari bahwa anaknya itu senang sekali berdiskusi. Dan dia lebih nyaman belajar sambil berdiskusi. Kalau memang anak kita itu butuh diskusi, maka ya dia kemudian perlu teman diskusi. Di set up aja, dicarikan pasangan, dan ini bisa minta tolong gurunya, atau kalaupun kenal dengan orang tua yang lain bisa di set up memang dalam jadwalnya ada waktu-waktu untuk diskusi dan belajar bersama. Kalau gurunya cukup kenal anaknya, biasanya rekomendasinya juga muncul cocoknya dengan kelompok yang mana. Sama kayak dalam situasi normal kita bikinin playdate buat anak kita, nah sekarang ini tapi playdate-nya untuk belajar atau ngerjain tugas bareng-bareng dengan temannya. Nah kalau bisa teman yang sama dalam kelompok 2 atau 3 orang untuk selama beberapa minggu akan jadi ideal. Tapi kalau enggak ya dicoba aja dulu. Kalau sama si A ini kira-kira lebih efektif. Kalau enggak ya 1-2 hari kemudian kita cari coba bikin jadwal yang sama dengan anak yang lain. Nah, jadi normal banget kalau anaknya butuh diskusi dan ngebahas. Satu cara lain yang saya lakukan ke anak saya yang ketiga yang juga selalu butuh verbal gitu ya untuk diskusi pada saat dia ngarang atau apapun tuh ngasih recorder sih sebetulnya. Jadi biasain dia untuk recording the thoughts gitu untuk kemudian ya kamu karang dulu deh gitu ya, karena kalau enggak kan dia jadi kayak bugging kita terus dengerin aku nggak bisa dengerin kamu dulu, harus nyelesain ini dulu. Jadi di record sehingga dia kemudian kebutuhannya buat cerita itu buat diskusi walaupun monolog gitu ya awalnya, terus habis
nanti aku dengerin ya sama-sama. Terus nanti dia sibuk tuh, aku mau edit dulu yang bagian ini, aku mau ulang lagi dan sebagainya. Itu hal-hal praktis seperti itu tuh sebetulnya sangat membantu kalau kita bisa ngendalin emosi kita. Kalau kita tahu bahwa apapun yang dibutuhkan anak dalam proses belajarnya, dia butuh cerita, dia butuh diperiksa dan sebagainya, itu karena kebutuhannya dia. Jadi bukan kayak dia emang mau ngerepotin hidup gue aja. Nih anak sengaja banget pas aku ribet di rumah, dia minta-minta tolong terus. Enggak. Jadi kita juga harus berempati bahwa anak pun melalui proses transisi dan dia punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi seberapa nyebelin pun, seberapa menghambat atau jadi beban pun, itu sebetulnya it's not their fault. They're just trying to adjust, they're just trying to find a way to meet their needs, dan kita yang harus kreatif cari cara terus untuk memenuhi kebutuhan itu. Bu Ella, ini banyak sekali pertanyaan yang berhubungan dengan bikin anak itu nurut ya dalam tanda kutip, karena kan sebetulnya ketika kita bicara mengenai rutinitas, ketika kita bicara mengenai peranan dari anggota keluarga masing-masing, itu kan harus juga ada waktu di mana mereka semua mengerjakannya sendiri tanpa mengganggu. Nah, dalam kaitannya dengan nurut tadi, atau nggak tahu nih apa namanya bahasa sekarang seperti apa ya, bisa bekerja sama dengan baik. Apakah konsep misalnya tadi ada reward, ada konsekuensi, ada misalnya juga punishment gitu ya, itu bagaimana sih cara mengelolanya? Kalau kita bicara soal proses disiplin gitu ya, dan semua orang pasti ingin anaknya disiplin, itu yang paling ngaruh itu memang ada rutinitas yang disepakati. Nah, problemnya kalaupun anak kita itu sehari-hari seolah-olah udah disiplin, udah nggak ada masalah perilaku, begitu rutinitasnya berubah seperti ini, tentu dia butuh proses adaptasi. Jadi kita harus kelola ekspektasi kita juga nih. Jangan bilang, aduh kok tiba-tiba anakku jadi bandel, jadi lebih susah nurut dan sebagainya, karena memang masih dalam tahap belajar untuk rutinitas baru dan membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, di sini fungsinya konsistensi orang tua. Semakin kita konsisten dalam melakukan kesepakatan, nah itu akan membuat proses anak untuk punya kedisiplinan dengan kebiasaan-kebiasaan baru itu juga berjalan dengan lebih cepat. Nah, tapi seringkali kitanya juga nggak konsisten, jadi belum apa-apa, oh kayaknya nggak bisa, terus kita ubah jadwal lagi gitu ya, atau anaknya belum didampingi untuk kemudian paham waktu belajarnya, kita udah terlanjur ngalah duluan atau ngasih rewardnya kecepatan gitu. Nah ini yang perlu difahami, bahwa dalam jangka panjang yang kita mau itu bukan anak patuh, yang kita mau itu adalah anak sadar. Yang kita inginkan adalah bukan anak yang perlu dipolisiin dan dikontrol setiap hari, tetapi anak yang pada akhirnya bisa berdaya dan mengendalikan dirinya sendiri. Saya tuh percaya bahwa konsekuensi itu penting asal dijalankan dengan konsisten, asal konsekuensinya itu memang disepakati. Jadi sesuatu yang betul-betul berharga buat anaknya pada saat dia harus kehilangan itu. Nah, tapi konsekuensi itu tujuannya bukan sekedar untuk menghukum, tapi sesungguhnya untuk kasih pengalaman belajar. Kalau dari pengalaman dengan banyak anak, instead of ngambil sesuatu, ini nggak boleh itu dan sebagainya, itu buat anak biasanya nggak terlalu bermakna. Oh, I can live with that anyway. Tapi kalau kemudian konsekuensinya adalah menambahkan sesuatu, misalnya jam piketnya buat ngurusin milah sampah di rumah, atau kemudian dia yang kebagian nyuci piring pada hari itu, nambah buku yang harus dibaca daripada take something away, gitu ya. Itu hacknya buat consequences. Dan yang soal reward tadi, ini dipisahkan dengan perilakunya. Jadi kita juga nggak mau anak kita itu kayak carrot and stick. Kemudian pada akhirnya kecanduan reward, karena nanti sebelum ngapa-ngapain dia akan nanya, dapatnya apa? Gitu kan? Terus kadang-kadang juga rewardnya jadi nggak laku. Jadi kasih hadiah, nggak apa-apa, bagus untuk memotivasi anak, masakan bunda, makanan yang biasanya jarang kita miliki, hadiah benda atau apapun, tapi pisahkan dengan proses belajarnya. Itu lebih kita kasih kayak surprise yang bikin dia termotivasi di waktu-waktu tertentu. Bukan kalau X terus Y, kalau A terus B, bukan gitu. Jadi belajarnya paralel. Kenapa? Because you need to learn for the sake of learning, to be able to master kompetensi tertentu, tapi hadiah, tanda cintanya,
tanda dukungannya dan sebagainya juga keep it coming tanpa harus dikaitkan dengan proses ini supaya suasananya tetap positif, kira-kira gitu. Nah, ada satu lagi mungkin pertanyaan buat Meisha ini, ada ide main apa sama anak tanpa gadget? Nah, Meisha biasanya kreatif nih. Biasanya memang harus didistract dengan kegiatan yang disukain sama anak-anak. Pilih kegiatan yang memang anak-anak lagi pengen ngelakuin. Misalnya mereka lagi pengen bikin churros. Ya udah, aku benar-benar involved di situ untuk sama-sama bikin resepnya, siapa yang mixer, siapa yang bikin adonan, siapa yang ngegoreng gitu kan. Atau mungkin kasih ide-ide yang seru buat anak-anak ngelakuin. Kak, kamu udah nonton film ini belum? Lakuin nonton film sama-sama di keluarga, ada moral of story yang bisa dibahas di dalam keluarga. Aku tahu anak-anak tuh suka ngelakuin sesuatu yang menyenangkan, misalnya masak, nonton, atau main musik. Jadi aku selalu colek-colek suami untuk, sayang, tuh Syabila udah mojok melulu tuh di kamar. Kamu ajakin Gi nonton ini, kamu ajakin Gi ke studio bikin musik apa segala macam. Jadi biasanya kong kali kong sama suami untuk bisa ngelibatin anak-anak berkegiatan di satu ruangan bareng gitu. Iya, itu kurang lebih sama sih sama aku juga, karena aku punya anak 2 remaja putri, dan caranya untuk mengalihkan perhatian mereka dari gadget adalah, yuk kita melakukan apa yang misalkan mereka lagi nonton YouTube gitu ya, lagi nonton YouTube, terus abis itu nonton YouTube influencer yang sedang berkegiatan bikin French braid gitu. Ya udah, kita coba yuk saling kepang-kepangan gitu, bikinlah tuh, karena 2 anak perempuan saling kepang-kepangan. Terus habis itu ada lagi yang tiba-tiba bikin, I wanna make mug cake. Mug cake itu kan simple banget kan, sebenarnya semuanya dibuat di mug, dimasukin microwave jadi gitu. Jadi mereka melakukan itu. Jadi cara mengalihkannya mungkin sama kayak Meisha. Oke, mereka boleh lihat gadget tapi nonton sesuatu yang menginspirasikan mereka untuk langsung menerapkannya di rumah begitu. Kalau anak aku kan dua-duanya laki-laki, dua-duanya senangnya outdoor. Jadi bisa dibayangkan dalam masa di rumah ini aja mereka yang kayak udah jungkir balik dan sebagainya. Dan aku ternyata surprise, yang menyelamatkan mereka itu adalah permainan yang sangat klasik, yaitu catur. Saya tidak menyangka itu, karena ternyata mereka udah yang kayak, kita ngapain nih ya, mereka udah main bola di rumah, mereka udah guling-guling dan segala macam. Ternyata karena biasanya main olahraga kelompok, jadi mungkin ada sifat kompetitifnya ya. Jadi udah main catur gitu, saya pikir gitu kan suatu hari. Ternyata sampai sekarang main catur terus. Bahkan mereka punya syarat sebelum mereka main video game, mereka harus main catur. Siapa yang menang itu mereka ada syarat apalah gitu ya. Alhamdulillah lah. Jadi mereka jadinya biasanya berantem, sekarang setidaknya berolahraga bersama main catur. Ini ada pertanyaan dari Nike Syarvina, katanya, Bu Ella mungkin belum jelas terlihat sekarang, pasti ada hikmahnya dari keadaan bahwa kita sekarang di kehidupan yang terkena dampak dari virus corona ya, dari COVID-19. Nah, menurut Bu Ella, apakah ada wacana untuk dunia pendidikan ke depan mengadaptasi belajar dari rumah yang sedang kita lakukan sekarang? Dan ada juga nggak sih hal-hal tertentu yang juga kan sekarang pendidikannya untuk anaknya, tapi bukankah orang tua juga perlu nih pendidikan untuk menyikapi hal ini, untuk mempersiapkan kita menghadapi keadaan di mana ternyata sekarang orang tua mempunyai porsi yang lebih untuk mendidik anaknya di rumah. Nah, gimana tuh Bu Ella? Ya, kalau saya ngelihatnya di balik wabah ini tuh sebetulnya hikmahnya banyak. Ya, kalau kita bisa punya kebiasaan-kebiasaan baru seperti yang Bu Nike bilang tadi, bahwa orang tua lebih terlibat dalam pendidikan anak, ini sesungguhnya sesuatu yang esensial dalam situasi sekolah yang berjalan normal. Kalau sekarang kan mungkin buat sebagian ada yang memang sudah aktif, ada yang karena terpaksa gitu ya harus melakukannya. Mudah-mudahan kebiasaan baru ini dibawa terus. Nah, jadi pendidikan keluarga itu memang jadi bagian yang sangat penting untuk ekosistem pendidikan kita. Di keluarga kita bikin program-program untuk pendidikan keluarga yang sangat beragam. Teman-teman, kalau misalnya ingin ikut, ada banyak strategi-strategi buat mengelola emosi, bikin kesepakatan bersama dengan anak, bagaimana berbagi peran dengan pasangan, dan sebagainya. Itu ada kelas-kelas di sekolahmu, www.sekolah.mu,
yang bukan cuma untuk murid, tetapi juga ada kelas-kelas tersendiri untuk orang tua, untuk kemudian bisa membantu proses, karena kita semua harus jadi orang tua yang kuat menghadapi wabah ini, dan salah satu caranya adalah dengan belajar. Yang kedua, yang buat saya hikmah dari pandemi ini sesungguhnya adalah mudah-mudahan kesempatan belajar dari rumah ini membuat kita memberi kesempatan anak kita untuk belajar hal-hal baru yang sesuai dengan minatnya, yang sesuai dengan apa yang betul-betul ingin mereka pelajari, bukan hanya karena dipaksa untuk melakukan tugas sekolah. Jadi aktivitas kayak masak bersama, kemudian membahas dan belajar tentang keuangan keluarga, mendalami bidang-bidang ilmu tertentu, karena kesempatan untuk belajar tentang berbagai profesi dan sebagainya yang mungkin kalau di masa sekolah yang normal nggak ada waktunya, karena dari pagi sampai sore sudah sibuk dengan jadwal-jadwal yang memang harus mengikuti struktur sekolah. Nah, ini adalah waktunya untuk memberikan kesempatan anak-anak kita mengeksplorasi sebetulnya dia ingin kenal profesi apa dan bidang ilmu apa. Oke, baik. Ibu, ada satu lagi nih, ada yang bertanya. Ini specific case. Di sini ada Andri. Dia bertanya, apakah ada tips bagi orang tua dengan anak disabilitas, Bu, agar sukses menjalani work from home, karena dia bilang itu cukup susah karena ortu itu belum mempunyai keahlian seperti guru, terutama buat anak disabilitas. Seperti apa, Bu, penanganannya? Untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, termasuk dengan anak-anak disabilitas, memang situasinya menjadi sangat menantang karena banyak sekali proses terapi, dukungan-dukungan dalam proses belajar itu yang nggak bisa didigitalisasi. Jadi proses adopsi teknologi gitu ya, ada beberapa mata pelajaran bisa di-online-kan dan sebagainya, itu banyak yang nggak bisa terjadi. Nah, jadi mau nggak mau memang orang tua secara perlahan perlu belajar skill itu, gimana melakukan beberapa aktivitas, dan nggak semuanya susah kok untuk relaksasi otot, untuk kemudian ada latihan-latihan terstruktur. Saran saya fokus ke itu. Karena kalau kemudian yang dikejar adalah misalnya beban akademiknya atau tugas-tugas dan nilai sekolah, itu pada akhirnya justru yang esensial, yaitu terapi-terapi fisik untuk mendukung kesuksesan belajar, kemandirian belajar, ini yang dikorbankan. Kan nggak mungkin kita jalankan dua-duanya nih sebagai orang tua. Nah, yang akademiknya, yang tugas-tugas sekolahnya itu bisa dikejar nanti. Tapi kalau misalnya proses terapi okupasi, sensori integrasi, atau apapun terapi-terapi yang sebetulnya dibutuhkan secara reguler oleh anak, itu nanti akan lebih susah untuk di catch up kalau ini yang kita lupakan dalam periode ini. Nah, jadi ada beberapa organisasi juga di jaringan Semua Murid Semua Guru. Ibu bisa cek komunitas dan organisasi pendidikan yang memang fokus untuk isu-isu pendidikan untuk semua ini, termasuk disabilitas, yang bikin kelas-kelas untuk orang tua maupun untuk anaknya langsung, untuk kemudian bisa tetap dapat dukungan-dukungan dalam pendidikan dalam proses belajar jarak jauh ini. Baiklah, dan waduh, ini sepertinya curhatan kita hari ini terjawab. Saya sama Vena kurang lebih sama, mungkin tambahannya adalah teamwork ya. Kita adalah we're not alone, ada suami, ayah dari anak-anak, dan seperti tadi yang sempat Mesya katakan untuk kegiatan yang di luar gadget, ayo ajak bapaknya juga ikut serta, dan we have to share the task of being the chief di saat ini ya, jangan kita semua terus jadi chief, ayahnya juga seharusnya jadi chief juga gitu ya. Udah 1 jam, ternyata 1 jam lewat, kalau ibu-ibu kumpul memang tidak terasa ya waktunya. Berlalu, apalagi ada Ibu Ola dan Mesya di sini. Oke, baiklah, terima kasih banyak atas waktunya. Pertanyaan ini sebenarnya masih banyak sekali, dan mungkin bisa kemana kalau ke Mesya, boleh Instagramnya? Mesya___ Siregar. Oke. Kalau untuk Ibu Ella, gimana nih Ibu Ella? Berkomunikasi dengan Ibu Ella sebaiknya kemana? Bisa follow Instagram keluarga kita, itu yang rutin bicara tentang pendidikan keluarga, dan ikut program-program keluarga kita. Ada program-program gratisnya di sekolahmu, belajar tentang prinsip cinta, bagaimana mencintai dengan lebih baik, pengasuhan di era digital, dan juga tips-tips jadi fasilitator belajar di rumah. Langsung join aja.
Oke, iya ada Bambang. Halo Bambang. Ciga. Nah, ini lu ya saya. Lagi yang belum Oke, hangat sekali ya kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ella dan juga Meisha dan keluarga dan anak-anak juga di sana. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat menjalani proses kita. Amin. Semua sekarang kita ya. Baiklah kalau gitu, ya terima kasih Meisha dan Ibu Ella. Iya, dan kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Baiklah kalau gitu kami pamit dulu. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.